Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku semuanya, tak terasa kita sudah di TO ke-8 TBK Kimia. Nah, untuk di bagian pembahasannya. Nah, jadi sebelum kita mulai, biasakan ya selalu dengan mengawalinya dengan berdoa agar diberikan keberkahan. Boleh berdoa dulu, dipersilakan. Nah, selanjutnya kita berbicara di sini ada sifat koligatif. Nah, apa yang kalian miliki datanya kita tuliskan dulu. Di sini diketahui. Nah, berarti ada 0,05 mol elektrolit biner. Nah, berarti kamu punya mol terlarutnya 0,05. Terus jumlah ionnya atau N itu sama dengan 2 karena biner. Jadi biner itu artinya 2. Nah, terus di sini 200 gram air, berarti itu adalah gram pelarutnya 200 gram. Kemudian membeku pada suhu segini, berarti delta TF-nya 0 min delta, atau di sini saya tuliskan dulu delta F0 itu dikurangi delta TF. Jadi di sini 0 min 0,744. Jadi dapat positif 0,744 itu adalah deltanya. Oke. Terus kalian punya si KF-nya sebesar 1,86 derajat Celcius per molar. Ini satuannya Celcius ya. Yang ditanya adalah derajat ionisasi. Nah, sebelum kalian dapat derajat ionisasi, cari dulu alfanya atau faktor Van Hoff-nya dulu ya. Di situ cari dulu I-nya. Ini faktor Van Hoff, baru dapat derajat ionisasi, itu adalah alfa. Alfanya berapa? Jadi cukup di sini jawab, kalian tuliskan delta TF sama dengan KF kali molal kali I. KF kali molalnya N terlarut kali 1000 per gram pelarut kali I. Nah, ini delta TF-nya. Berarti 0,744 sama dengan 1,86 kali 0,05 kali 1000 dibagi 200 kali I. Ini coret, berarti di sini dapat 5. Maka I sama dengan 0,744 per 1,86 kali 0,05 kali 5. Maka I-nya dapat 1,6. Itu baru I-nya. Nah, I itu apa rumusnya? I itu adalah 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Nah, kalian akan dapat alfanya. I-nya 1,6 sama dengan 1 ditambah N-nya itu 2 kurangi 1 kali alfa. Berarti 1,6 dikurangi 1 sama dengan alfa. Jadi alfanya 0,5 gitu ya. Jadi dapat jawabannya ada di C. Untuk nomor selanjutnya, di sini cukup kalian tinggal bikin deret voltanya saja. Ya, jadi kita bikin deret voltanya. Ini tinggal makin ke kanan, ini E0-nya akan semakin positif atau semakin besar atau positif. Sedangkan semakin ke kiri, si E0-nya itu semakin kecil atau bernilai negatif. Maka kita mudahnya yang paling mudah itu ini nomor 1. Berarti saya tuliskan ada si Ca2 plus sebesar minus 2,87 volt. Lalu habis si Ca, ini yang kedua, berarti ada si CO2 plus sebesar minus 0,28. Lalu yang ketiga
itu ada si SN2 plus sebesar minus 0,14 volt, dan terakhir itu ada si AU itu sebesar AU3 plus atau AU ya, ini atau saya tuliskan logamnya saja. Karena deret kuota itu adalah deret keaktifan logamnya. Nah, di sini si AU-nya sebesar positif 1,5. Nah, maka mana potensial sel yang paling besar dari notasi sel yang disajikan di sini? Ada dua konsep yang harus dicek ya. Notasi selnya penulisannya juga harus tepat, anak-anak. Jadi notasi selnya dituliskan anoda garis ion garis 2 ion garis katoda. Nah, sedangkan si Excel-nya itu adalah E0 si katoda atau yang besar dikurangi E0 si anoda atau yang kecil. Nah, berarti kalau mintanya yang paling besar, ya ambillah yang paling ujung kanan dan paling ujung kiri. Gitu, itu nilainya akan paling besar. Jadi positif 1,5 gitu ya, dikurangi minus 2,87. Maka akan dapat di sini sebesar 4,37. Nah, itu paling besar. Ini paling besar. Berarti siapa yang di katoda? Nah, yang besar itu akan di katoda, yang kecil akan di anoda, gitu. Berarti di sini notasi selnya AU CA, gitu, kita tuliskan. Nah, karena itu mintanya anoda dulu ya. Nah, berarti si anodanya adalah yang paling kiri, yaitu si CA. Nah, berarti saya tuliskan CA garing CA2 plus garing 2 AU3 plus garing AU. Nah, di mana SL-nya 4,37. Jadi jawabannya ada di A untuk nomor 42. Untuk soal selanjutnya kita tuliskan ulang dulu persamaan reaksinya ya. C5 H5N gas ditambahkan 3H2 gas berkesetimbangan membentuk C5H11N gas. Nah, untuk yang si C5H5N ini namanya piridin. Nah, ini namanya piperidin. Piperidinnya dari awal ada sebanyak 20 ATM. Jadi saya simpan. Oke, jika saat setimbang, berarti ini M, R, S. Nah, karena di soal piridin dan gas hidrogen mula-mulanya tidak disebutkan, berarti kita anggap saja dia tidak ada mula-mulanya. Lalu yang tersisanya si piridin itu sebanyak 2 ATM. Maka di sini piridin juga 2 ATM, hidrogen jadi 6 ATM, ini 6 ATM. Oke. Nah, kenapa ini 6? Karena 2 ATM itu tiap satu. Kalau koefisiennya 3 berarti 6. Kalau koefisiennya 1 di sini 2. Maka sisanya 18 ATM. Jadi yang sebelah sini minus, yang sebelah sini plus karena reaksinya geser ke sebelah kiri. Nah, kalau sudah ada tekanannya, maka kalian sudah bisa langsung menghitung KP-nya. Ingat, hanya boleh gas saja yang masuk, kebetulan ini semuanya gas. Berarti semuanya masuk ke persamaan C5H11N pangkat 1 dibagi C5H5N dikali H2 pangkat 3. Nah, KP-nya tuh mau dicari. Nah, mana yang C511-nya ini yang 18. Yang C5H5N-nya yang 6 pangkat 3.
Oke, atau di sini saya tulis dulu untuk C5H5N-nya dulu. Sebesar 2, baru dikali di sini 6 pangkat 3. Oke, berarti ini kita kalikan atau dicoret dulu juga boleh ya. Ini dicoret, 2-nya habis, berarti sisa 9. 6 pangkat 3 itu 216, jadi 9 per 216 atau dapat 1/24. Nah, jadi jawabannya untuk nomor 43 ada titik. Nah, untuk soal berikut, kita menjawab di sini ada beberapa konsep yang harus dipahami terlebih dahulu ya. Nah, pertama, penerapan sifat koloid dalam proses penjernihan air itu memiliki 2 proses, yaitu adsorpsi dan koagulasi. Nah, kemudian di sini penggunaan tawas untuk menjernihkan memakai kedua proses tersebut sekaligus. Oke. Nah, di mana di sini apabila terjadi penyerapan atau adsorpsi gitu ya. Ini terjadi penyerapan atau disebut adsorpsi ion pada permukaan partikel koloid maka partikel koloid tersebut akan bermuatan listrik. Oke. Nah, sehingga terjadi pengikatan kotoran-kotoran dalam air. Oke. Nah, kemudian kalau partikel koloidnya itu mengalami koagulasi, partikel koloid mengalami koagulasi atau penggumpalan dengan penambahan suatu elektrolit. Oke, nah di sini si tawas itu dia bersifat elektrolit gitu. Kenapa? Karena tawas dia merupakan garam kompleks, rumusnya K2SO4 kali Al2SO4 3 kali dikali 24H2O. Nah, ini karena terdapat ikatan ion jadi bersifat elektron. Oke. Nah, sehingga nanti si koloid AlOH3 yang terbentuk, oke, nah akan menggumpalkan dan mengendapkan kotoran menjadi molekul yang lebih besar agar mudah disaring. Oke. Nah, sedangkan kalau kita berbicara koloid pelindung, tawas itu bukan koloid pelindung. Karena koloid pelindung dia merupakan suatu bentuk campuran kasar yang dipindahkan atau yang ditambahkan, campuran kasar yang ditambahkan
ke dalam koloid agar stabil. Nah, contohnya misalnya gelatin untuk mencegah pembentukan kristal besar es atau gula pada pembuatan es krim. Jadi kalau tawas itu dia tidak termasuk koloid pelindung. Jadi di sini kalian bisa nyimpulin yang pertama benar, yang bawahnya salah. Jadi jawabannya benar salah itu ada di cek. Benar salah. Untuk soal selanjutnya, di sini konsep waktu paruh atau untuk senyawa radioaktif. Jadi kita punya di sini waktu paruhnya 18 hari, itu adalah T setengahnya. T setengah ini adalah waktu paruh selama 18 hari. Kemudian disimpan, nah itu adalah T, ini waktu awal, itu sebesar 72 hari. Nah, kemudian nanti ada NT dan N0. Nah, ini adalah masa akhir. Nah, ini adalah masa awal. Oke, nah di sini untuk masa awalnya kita bisa anggap aja 100%. Nah, masa akhirnya ini yang ditanya, nggak tahu. Untuk masa akhir. Terus yang ditanya juga itu adalah masa yang terurai. Jadi selisih dari masa awal dengan masa akhir. Nah, itu yang terurai. Jadi jawab di sini NT sama dengan N0 setengah T per T setengah. Berarti di sini N0-nya 100%, setengah T-nya itu adalah 72 dibagi 18, berarti 4. Jadi di situ 2 pangkat 4, jadi 16% ya. Atau saya tuliskan dulu 100%, setengah pangkat 4, berarti ini 1/16 itu adalah NT-nya. Nah, karena yang ditanya adalah N0-nya, N yang terurainya, berarti masa yang terurainya itu tinggal sama dengan 100% dikurangi 1/16. Berarti kita punya ini 16.000 atau 1.600, maaf, ini 100. Dibagi, nah, ini ya, berarti kita dapat 1.500 per 1.600. Oke. Nah, 15 per 16 ya, nah, itu sekitar 0,9375. Nah, ini kan belum persen ya. Nah, berarti kalau dalam persennya 93,75%. Itu yang terurainya. Nah, jadi jawabannya ada di A. Jadi kalau sisa jawabnya yang 1/16 atau ini setara dengan 6,25%. Nah, ini yang terurainya atau yang tersisanya itu 93,75%. Oke, nah seperti itu di pembahasan TO kita kali ini.